Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku kelas 4? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku kelas 4, semoga masih semangat ya belajarnya, walaupun masih belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Ibu, masih di tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Deklamasi adalah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal teksnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Untuk itu, kita pun memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Waktu untuk mengambil nafas disebut jeda. Beberapa contoh tanda jeda saat membaca puisi, yaitu 1. Garis miring yang hanya 1. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsinya hampir sama dengan tanda koma. Tanda jeda garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsinya hampir sama dengan tanda titik. Tanda jeda garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi untuk berhenti. Contoh puisi sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Pada saat sebelum diberi tanda jeda, kita dapat membaca semua kalimat-kalimat puisi tanpa berhenti. Tetapi setelah diberi tanda jeda, kita dapat mengambil nafas untuk kemudian beralih ke kalimat yang berikutnya. Dan jika sudah selesai membaca puisinya, kita bisa memberikan tanda jeda garis miring 3, yaitu tanda kita telah selesai membacakan atau mendeklamasikan puisi tersebut. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Ada 4 langkah dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, kita harus mengetahui makna dari setiap bait puisi terlebih dahulu dan memahami isi puisinya. Yang kedua, kita harus memberikan tanda jeda yang sesuai yang dapat membantu pendengar memahami setiap kata atau bait puisi. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Yang keempat, kita harus memperhatikan mimik, yaitu peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka yang disesuaikan dengan isi puisi. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi juga memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satunya yaitu dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda centang atau checklist. Contoh, checklist 1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Checklist 2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Checklist 3 menyimbolkan tekanan agak panjang. Atau bisa juga kita menggunakan huruf yang ditebalkan atau dicetak miring untuk pemberian tekanan. Pada contoh di bawah ini, kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengarnya.
Mendeklamasikan puisi, yaitu ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimiknya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.